Sukamernah, 25 Januari Warimi Matlal Anwar Sukamernah mengadakan kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh siswa dan guru yang berlangsung dengan hikmat. Acara peringatan tersebut juga diisi dengan ceramah dari Ustadz Yadi, yang merupakan seorang alumni dari Mimatlal Anwar Sukamernah. Dalam ceramahnya, Ustadz Yadi menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kisah-kisah dari perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh hikmah. Kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diharapkan dapat memperkuat iman dan meningkatkan kecintaan terhadap agama Islam di kalangan siswa dan guru Mimatlal Anwar Sukamernah. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Ya Mu'id, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Hakam, Ya Adul, Ya Latif, Ya Abir, Ya Alim, Ya Alim. Kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan pada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik kita semua. Teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang Isra Miraj. Siapa yang tahu Isra Miraj itu apa? Ya, Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Ini bukan Isra. Lalu dari Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit sampai ke sini sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan kalam ilahi, kepada Siti Wahidah kami persilakan. Yang ditempuh oleh Rasul itu sangat jauh, sangatlah panjang. Jarak yang sangat panjang ditempuh dengan waktu yang amat singkat. Ayahnya seberapa jam Kanjeng Nabi berangkat di Mekah sampai ketemu Allah? Ayahnya ada yang tahu? Orangnya pernah ada nunjuk? Rasulullah diisra dan dimirajkan oleh Allah
pada tanggal 27 Rajab bertepatan dengan bulan Februari. Anu mana tanggal 20 Rajab eta diisrokan Nabi besar Muhammad, artinya kanjeng Nabi eta dibebungah, dihibur oleh Allah supaya naik ke aras, supaya bertemu Allah. Anu mana Rasulullah, ini perlu diketahui, Rasulullah itu harus kita kenali dulu. Terlebih dahulu kita harus mengenali Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Kita manusia biasa, sedangkan Rasulullah adalah manusia luar biasa. Sebab itulah kita patut mencontohi akhlakul karimahnya Rasulullah. Karena memberi contoh itu tidak gampang. Banyak orang yang memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa membuat contoh. Kira-kira kalau kambing disuruh contoh ayam, bisa tidak? Kambing disuruh contoh ayam, kira-kira bisa? Bisa tidak? Tidak bisa, mustahil. Banyak mustahil apa tidak contoh ayam. Nah, Rasul itu manusia biasa tapi membuat kelebihan, tapi mempunyai keluar kebiasaan. Kita manusia, Rasul manusia. Kita tidur, Rasul juga tidur. Tapi tidurnya Rasul, tidurnya Nabi Muhammad itu tidak seperti kita. Kalau tidurnya Nabi Muhammad itu cuma sebatas matanya doang, matanya tidur, matanya merem. Sedangkan hati naman akan tertidur. Hati Rasul itu tidak tidur, selalu berpikir, selalu mengingat Allah. Ternyata hati Rasulullah. Kata satu, keluar biasaan daripada Rasul. Rasul kita mempunyai keringat. Bahwa keringat Rasul juga mempunyai keringat. Tapi keringat Rasul itu berbeda dengan keringat kita. Beda dengan keringat orang. Keringat Rasul itu berbau minyak misik, berbau minyak kasturi asli. Sedangkan keringat orang, kesang orang, bayar kesang orang tak. Ambulan bayar orang, kerek serangan, ketek ambulan ketek, bau tante, bau kan? Komo lakukan mandi mas. Ayo lakukan mandi. Lakukan mandi nunggu. Lakukan mandi nunggu. Mas mandi kabel, berarti sedih. Kita kesan Rasul. Seterusnya kemudian Rasulullah itu manusia, kita sebagai manusia pemudah. Rasulullah pemudah bukan. Rasulullah pemudah bukan. Artinya Rasulullah sokmi itu pilok. Rasulullah itu sama seperti kita, pemudah, karena tukang hidup. Tapi Rasulullah, ludahnya Rasulullah itu tidak seperti kita. Ludahnya Rasulullah itu menimbulkan obat, menimbulkan obat. Ada segi cerita ya. Rasulullah hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Di tengah perjalanan Rasulullah menemukan satu goa. Nah, Abu Bakar dan Rasulullah singgahlah kedua tersebut ke gua. Kemudian Abu Bakar terlebih dahulu turun dari kuda untuk membersihkan tempat peristirahatan. Sesudah bersih, Rasulullah dan Abu Bakar tidurlah beristirahat. Nabi Muhammad tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar.
Lama-lamaan datanglah seekor kalajengking. Dimana kalajengking eta menggigit tanganna Sayyidina Abu Bakar. Nah, ditanya dua bapak aku ke Sayyidina Nabi besar Muhammad, wahai Abu Bakar, kenapa tanganmu? Kenapa mukamu merah? Apakah kamu takut diserang ke kaum Quraisy? Apakah kamu takut dikejar-kejar kaum Quraisy? Kata Abu Bakar, tidak Rasul, melainkan aku digigit oleh kalajengking. Nah, seketika eta Kanjeng Nabi eta langsung nyiduhan mengguna Abu Bakar, langsung otomatis didinya cagur. Nah, sedangkan cibuh urang, sedangkan lidah urang minggu ke naon, minggu ke bau terus bakteri, benar. Anu ke bakteri paling barokan, di cibuhan urang minggu ke barokan. Nah, itu utama Rasulullah. Kita itu harus mengenal dulu siapa Nabi kita, siapa Rasul kita. Singkat cerita, Nabi Muhammad pada saat Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian.